sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Agustus 2023 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu pekan biasa yang ke-17. Seperti biasanya, saya membacakan Injil dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan oleh orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian juga hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Kerajaan Surga itu sangat berharga dan indah. Selama beberapa hari terakhir ini, kita membaca Injil Matius bab yang ke-13. Dalam bab ini, kita menemukan ada 7 perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yang ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi. Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32. Yang keempat, perumpamaan tentang ragi. Injil Matius bab 13 ayat 33. Yang kelima, perumpamaan tentang harta terpendam. Injil Matius bab 13 ayat 44. Yang keenam, perumpamaan tentang mutiara yang indah. Injil Matius bab 13 ayat 45 dan 46. Dan yang ketujuh adalah perumpamaan tentang pukat dalam Injil Matius bab 13 ayat 47 dan 48. Nah, pada hari ini kita mendengar perumpamaan kelima dan keenam dari Tuhan Yesus dalam Injil Matius tentang kerajaan Allah.
Dan lihatlah, dari kedua perumpamaan yang disebutkan ini, kerajaan Allah itu begitu berharga dan indah, sebagaimana digambarkan oleh penginjil Matius tadi. Saudara-saudari, para pemirsa Daily Fresh Juice, istilah kerajaan surga itu digunakan oleh penginjil Matius untuk maksud atau mengacu pada surga atau kehidupan roh bersama Allah yang kekal. Kita bisa menemukan itu dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 atau bab 8 ayat yang ke-11. Sementara kerajaan Allah itu mengacu pada otoritas dan kualitas rohani yang alkitabiah. Kita temukan itu dalam Injil Matius bab 6 ayat 33 dan Injil Matius bab 12 ayat 28. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang yang menemukan harta yang terpendam di dalam tanah. Dia tidak menjadi serakah dan langsung mengambil harta terpendam itu, namun dia malah dengan penuh sukacita pergi menjual segala yang dimilikinya, kemudian dia berusaha untuk membeli ladang itu. Perlu kita ketahui bahwa dahulu di daerah Palestina, orang-orang itu takut dengan para pencuri. Maka mereka selalu berusaha untuk menggali lubang dan menyimpan hartanya di dalam tanah, baik di dalam rumah maupun di kebun atau di ladangnya. Dan biasanya mereka memberikan tanda-tanda tertentu. Syukur kalau ketika orang itu menyimpan hartanya dalam tanah, itu diketahui oleh sanak keluarganya. Tapi kalau tidak, ketika orang yang punya harta itu meninggal dunia, dan tentu orang yang lain juga tidak mengetahuinya. Dan ini yang terjadi dengan kisah yang kita dengar dalam Injil tadi. Seorang ketika mengerjakan sebuah ladang, dia menemukan harta terpendam yang mungkin dulu punya pemilik, tapi pemiliknya sudah meninggal dunia dan tidak memberitahu kepada sanak keluarganya itu. Dan orang yang menemukan harta tadi, kita melihat dia bukan sosok yang serakah atau yang gila harta. Ketika menemukan langsung mengambilnya dan membawanya ke rumah. Tidak, dia malah menyimpannya kembali, pergi dan menjual segala yang dia miliki. Dia datang kembali dan membeli ladang itu. Lalu, apa yang terjadi? Dia punya ladang, dia juga punya harta yang terpendam di dalam tanah itu. Saudara-saudara, kita juga mendengar tadi, ya, orang itu menemukan. Kata menemukan itu mempunyai konotasi secara tidak sengaja atau tiba-tiba. Orang itu menemukannya di dalam tanah. Mungkin ketika dia sedang mengerjakan ladang itu, ya, dan dia menemukan itu. Lihatlah bahwa seseorang dapat saja menemukan harta terpendam melalui peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Misalnya, ketika seorang berada dalam penderitaan dan kemalangan, ia menemukan makna hidup dan Kristus. Dia tiba-tiba bisa merasa kosong dalam hidupnya, yang menuntun pada penemuan jati diri yang sejati melalui kekuatan sabda Tuhan. Orang yang menemukan harta itu memang orang yang unik. Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Injil Matius bab 6 ayat 21. Namun, orang tanpa nama ini di dalam Injil memiliki hikmat tersendiri. Dia harus menjual segala yang dia miliki untuk dapat membeli ladang, karena harta itu begitu berharga. Saudari-saudara, dalam Catena Auda, Santo Thomas Aquinas mengutip Santo Yohanes Chrysostomus yang mengatakan bahwa pewartaan Injil
memang tersembunyi di dalam dunia ini, sama seperti harta yang terpendam. Mewartakan Injil itu tersembunyi, sama seperti harta yang terpendam, tapi memiliki power, memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan orang lain atau kehidupan kita sendiri. Santo Hieronymus mengatakan bahwa harta yang terpendam adalah Allah sendiri yang tersembunyi dalam kemanusiaan Kristus atau kitab suci yang membuka pengetahuan akan Sang Penyelamat. Harta sejati yang dimaksudkan adalah kerajaan Allah dalam Yesus dan Injilnya yang menyegarkan hidup kita secara diam-diam dan atau tersembunyi. Pendapat Santo Hieronymus ini memang menarik. Allah hadir tersembunyi dalam diri Yesus Kristus, anaknya. Dan benar, Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu, dan bahwa Dialah yang melihat Bapa. Dan kalau kita percaya pada Dia, yaitu pada Yesus, kita juga melihat Bapa. Keindahan dan kerajaan surga ini memang harus kita cari. Seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Orang yang menemukan harta ini juga atau mutiara ini juga memang unik. Dia juga tidak serakah, tapi malah dia pergi menjual segala yang dia miliki supaya dia dapat membeli mutiara yang berharga itu. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengatakan begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Yeremia bab 29 ayat 13 dan 14. Tuhan sendiri begitu berharga, maka untuk bertemu butuh pengorbanan diri dan perjuangan dalam hidup. Orang harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia dari dekat, dan menemukan Dia, yaitu Kristus sendiri dan Injilnya. Santo Gregorius Agung pernah berkata begini, satu-satunya kekayaan sejati adalah kekayaan yang membuat kita kaya akan kebajikan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi kaya, cintailah kekayaan sejati. Jika Anda bercita-cita untuk mencapai ketinggian kehormatan sejati, berusahalah untuk mencapai kerajaan surga. Jika Anda menghargai pangkat dan kemasyhuran, bersegeralah untuk terdaftar di istana surgawi para malaikat. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar hari ini benar-benar membantu kita untuk mengerti tentang kerajaan Allah dan berusaha untuk memiliki kerajaan Allah dengan melepaskan segala-galanya, datang dan mendapatkan kerajaan yang begitu berharga dan begitu indah. Marilah berdoa. Tuhan, kerajaan-Mu begitu berharga. Kerajaan-Mu adalah Yesus Putramu dan Injil sebagai kabar sukacita. Semoga kami tetap bertekun dalam mencari hingga menemukan dan memilikinya. Jauhkanlah kami dari ketamakan dan keserakahan hidup terhadap harta duniawi ini. Semoga hanya Engkaulah harta dan mutiara yang berharga bagi kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Agustus 2023. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.